Hai guys, selamat berjumpa kembali pada channel novel populer viral yang keren ini. Saat ini admin akan menghadirkan sebuah novel yang viral dengan alur cerita yang sangat menarik dan seru, yang berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 62. Fei Chen tahu bahwa dia tidak bisa lagi kembali ke divisi non-inti Gerbang Kebebasan, setelah mengutus seseorang untuk membunuh Xiu dan menangkap keluarganya. Serikat berburu akan secara sukarela melindungi orang tua dan adik Xiu, sehingga dia bisa meninggalkan mereka dengan tenang untuk meningkatkan kemampuan basis kultivasinya. Selama Xiu tidak mati dan basis kultivasinya semakin kuat, tidak ada yang berani menyakiti keluarganya. Kekuatan besar adalah hal utama yang harus dimiliki untuk bertahan hidup. Namun, karena Meng Yao terlibat dalam masalah ini, Xiu tidak bisa pergi begitu saja. Xiu harus pergi untuk bertanya kepada Meng Yao apakah dia ingin tinggal di divisi non-inti atau pergi bersamanya. Hal ini bersifat pribadi, karena itu serikat berburu tidak akan ikut campur, dan Xiu harus mengikuti peraturan untuk merilis tugas berhadiah dan mendapatkan bantuan dari para master di serikat berburu. Bagaimana dengan basis kultivasi para tetua dari divisi inti di Gerbang Kebebasan? Xiu bertanya kepada Qian Hong setelah berpikir sejenak. Pemimpin Sekte Gerbang Kebebasan yang terluka parah berada di level keempat tingkatan raja. Selain dia, orang yang paling kuat adalah Sigu dan King Yu, yang sedang bersaing merebut posisi pemimpin sekte. Mereka berada di level ketiga tingkatan raja, jelas Qian Hong. Ini, Xiu tidak bisa pergi begitu saja. Xiu harus pergi untuk bertanya kepada Meng Yao apakah dia ingin tinggal di divisi non-inti atau pergi bersamanya. Hal ini bersifat pribadi, karena itu serikat berburu tidak akan ikut campur, dan Xiu harus mengikuti peraturan untuk merilis tugas berhadiah dan mendapatkan bantuan dari para master di serikat berburu. Bagaimana dengan basis kultivasi para tetua dari divisi inti di Gerbang Kebebasan? Xiu bertanya kepada Qian Hong setelah berpikir sejenak. Pemimpin Sekte Gerbang Kebebasan yang terluka parah berada di level keempat tingkatan raja. Selain dia, orang yang paling kuat adalah Sigu dan King Yu, yang sedang bersaing merebut posisi pemimpin sekte. Mereka berada di level ketiga tingkatan raja, jelas Qian Hong. Xiu mengangguk. Selama dia menyewa seorang kultivator level keempat tingkatan raja, dia bisa memastikan keselamatan dirinya. Kali ini, dia siap mempertaruhkan nyawanya untuk menghadapi Fei Chen dan Meng Yao, jadi prioritasnya adalah memastikan keselamatan diri. Saat Qian Hong memandang Xiu dengan heran, Xiu mengeluarkan 3 pusaka dari cincin penyimpanannya. Ada pedang perang level rendah peringkat bumi, cakram formasi berbentuk ketupat dengan seberkas cahaya hitam, serta sebuah botol batu giok merah terang. Melihat ketiga benda ini, Qian Hong yakin bahwa Xiu telah memperoleh warisan yang ditinggalkan oleh seorang raja bela diri, karena dia telah mengeluarkan 2 pedang perang level rendah peringkat bumi. Selain itu, satu di antaranya adalah pusaka formasi level kelima, dan yang lainnya merupakan menjadi pil peringkat kelima. Meletakkan ketiga benda tersebut di atas meja, Xiu memandang Qian Hong dan berkata, "Saya ingin menyewa seorang kultivator di level keempat tingkatan raja untuk membantu saya." Qian Hong hanya terdiam, dan memeriksa apakah pusaka tersebut sungguh berada di level kelima. Pil awan panas, pil peringkat kelima, ini adalah barang bagus. Ketika Qian Hong melihat pil di dalam botol batu giok, matanya tampak berbinar. Dia segera menyimpan ketiga pusaka tersebut dan berkata sambil tersenyum, "Kebetulan aku berada di level keempat tingkatan raja, jadi aku akan menerima komisi darimu secara langsung." "Terima kasih, Tuan Wen." Xiu langsung berdiri dan membungkuk, akan lebih baik jika Qian Hong bisa membantunya. "Tidak perlu berterima kasih, sudah merupakan kewajibanku untuk membantumu setelah menerima barang-barangmu." Qian Hong tidak menerima ucapan terima kasih Xiu. Dia mampu membedakan dengan jelas antara tugas resmi dan masalah pribadi. Kemudian, Qian Hong menulis surat dan meminta seseorang untuk mengirimkannya ke divisi non-inti Gerbang Kebebasan. Surat dari Tuan Wen, di Gerbang Kebebasan. Fei Chen tampak sedikit tertegun ketika menerima surat itu. Ekspresi wajahnya langsung berubah setelah membaca isi surat tersebut. "Xiu, aku terlalu meremehkanmu. Tak disangka kamu bisa meminta Tuan Wen untuk membantumu." Tatapan membunuh muncul di mata Fei Chen. Dia segera mengeluarkan kotak pesan dan menghubungi King Yu, tetua di divisi inti. "Tuan Wen akan kemari, aku akan bertemu dengannya," jawab King Yu cepat. Dengan bantuan dari Qian Hong, Xiu hanya perlu menunggu. Setelah beberapa saat, Qian Hong datang kepadanya dan berkata, "Fei Chen sudah menjawab. Ikutlah denganku." Mengikuti Qian Hong dari belakang, Xiu berjalan keluar dari cabang serikat berburu dan pergi ke sebuah restoran mewah di Kabupaten Naga Awan. Ketika Xiu berjalan di belakang Qian Hong dan memasuki sebuah ruang privat di lantai atas restoran, dia melihat Fei Chen telah menunggu di sana.
Selain Fei Chen, ada seorang pria tua berambut putih dengan kulit kemerahan dan seorang pria parubaya berjanggut di sana. Senang bertemu dengan Anda, Tuan Wen. Fei Chen dan pria tua berambut putih itu berdiri dan membungkuk kepada Qian Hong. Xiu mendapati bahwa pria parubaya berjanggut tidak berdiri untuk memberi hormat. Jelas bahwa dia memiliki latar belakang yang kuat. Di depan ketiga orang itu, Qian Hong duduk bersama Xiu. Haha, pemuda ini mampu meminta Anda untuk membantunya. Apakah dia anggota jenius yang baru Anda rekrut? Pria parubaya berjanggut itu tiba-tiba menyipitkan matanya dan tersenyum. Hal ini tidak ada hubungannya dengan Tuan Seng, jawab Qian Hong acuh tak acuh. Pada saat yang sama, Xiu mendengar telepati Qian Hong. Dia memberitahu Xiu bahwa pria tua berambut putih itu adalah King Yu, dan pria parubaya berjanggut adalah Seng Huafeng, kepala cabang Persatuan Ahli Sihir Formasi di sini. 4 perkumpulan terbesar bekerja sama dan bersaing satu sama lain. Sebagai pemimpin dari 4 perkumpulan di Kabupaten Naga Awan, Qian Hong dan Huafeng tidak menyukai satu sama lain. Mendengar tanggapan dingin Qian Hong, Huafeng tidak peduli. Dia tersenyum dan berkata, menurut peraturan, Serikat Berburu tidak mengizinkan siapapun untuk ikut campur dalam dendam pribadi. Bagaimana Anda bisa menjelaskan ini, Tuan Wen? Bukankah Anda juga terlibat? Bagaimana Anda bisa menjelaskannya? Bukankah Persatuan Ahli Sihir Formasi tidak menyediakan layanan komisi? Jawab Qian Hong sambil mencibir. Fei Chen dan King Yu tahu ada kesenjangan antara status mereka dan Qian Hong. Mereka takut akan dirugikan, karena itu mereka mengundang Huafeng kemari. Persatuan Ahli Sihir Formasi berbeda dari Serikat Berburu. Saya memiliki hubungan yang baik dengan Tuan Kong. Saya kemari hanya untuk berjaga-jaga apabila Anda menindasnya. Huafeng memandang Xiu dan berkata sambil tersenyum, Tuan Wen adalah seorang raja bela diri level keempat tingkatan raja. Kamu pasti bukanlah orang biasa jika mampu menyewanya dengan mengeluarkan tugas berhadiah. Mendengar ini, baik Fei Chen maupun King Yu memandang Xiu secara bersamaan. Dasar pria tua yang licik. Xiu mengutuk di dalam hatinya. Huafeng mengatakannya dengan sengaja. Itu akan membuat orang lain berpikir bahwa dia memiliki pusaka level 5 karena mampu menyewa Qian Hong. Namun, Huafeng sama kuatnya dengan Qian Hong, Xiu tidak punya pilihan selain mengatakan, Tuan Seng, terima kasih. Saya hanya beruntung karena mendapatkan warisan seorang raja bela diri level pertama tingkatan raja. Pada kenyataannya, Chen adalah seorang raja bela diri di atas level ke-7 tingkatan raja dan merupakan seorang master penempaan level 5. Alasan Xiu berkata demikian adalah untuk menjelaskan bagaimana dia bisa mengeluarkan pusaka level 5, dan untuk memberitahu ketiga pria itu bahwa seorang kultivator level pertama tingkatan raja tidak meninggalkan barang berharga lainnya. Meski demikian, dia tidak yakin apakah Huafeng, Fei Chen, dan King Yu akan mempercayainya. Dia tidak menyangka bahwa Huafeng akan ikut campur dalam masalah ini. Mungkin ada sesuatu yang telah terjadi. Di mana Meng Yao? Qian Hong memandang Fei Chen dengan cemberut dan berkata dengan dingin, Xiu meminta bantuanku. Dia ingin menanyakan sesuatu kepada Meng Yao secara langsung. Aku sudah menjelaskannya di dalam surat itu. Di mana dia? Bagi kultivator seni bela diri biasa, Fei Chen mungkin sangat mulia, tetapi dia memiliki status yang lebih rendah dari Qian Hong. Terlepas dari identitasnya, jika Fei Chen, seorang kultivator tingkatan ilahi, berani tidak mematuhi raja bela diri, dia akan merasakan akibatnya. Ekspresi wajah Fei Chen sedikit berubah saat merasakan sikap dingin dari Oyan Hong. Seketika itu juga, sebuah aura menyebar dan menghilangkan sikap dingin dari Qian Hong. Huafeng berkata, masalah Meng Yao berhubungan dengan urusan internal gerbang kebebasan. Bahkan jika Tuan Wen menerima tugas berhadiah, Anda tidak dapat ikut campur dalam perselisihan internal pasukan lainnya. Hal ini jelas dilarang oleh Serikat Berburu. Xiu yang berada di sampingnya tampak sedikit mengernyit. Tampaknya Huafeng tahu aturan Serikat Berburu dengan sangat baik. Huafeng, apakah kamu yakin ingin berbicara tentang aturan? Tiba-tiba, Qian Hong mencibir. Tatapan matanya setajam api, dan menatap lurus ke arah Huafeng. Begitu dia selesai berkata, Xiu melihat wajah Huafeng di seberangnya yang sedikit berubah. Huafeng menjawab, ini adalah masalah antara Fei Chen, Meng Yao, dan Xiu. Menurutku, akan lebih baik jika kita membiarkan mereka membicarakannya. Xiu dapat merasakan bahwa Huafeng berusaha untuk menghindari inti pertanyaan. Dia terlihat takut menghadapi pertanyaan Qian Hong tadi. Qian Hong mendengus dingin dan terlihat sedikit agresif. Sementara itu, Huafeng yang berdebat dengan Qian Hong terlihat frustasi. Fei Chen dan King Yu saling memandang dan merasa ada yang tidak beres. Setelah kedua kepala serikat itu berhenti berbicara, Xiu akhirnya membuka mulut. Dia memandang Fei Chen dan berkata, Tuan Lu, saya tahu alasan kenapa Anda ingin membunuh saya. Sekarang, saya hanya ingin bertemu dengan Meng Yao. Tidak, Fei Chen menolak dengan tegas. Ekspresi wajah Xiu menjadi suram dan nada suaranya terdengar semakin dingin. Dia berkata, Tuan Lu, saya harap Anda tidak bertindak keterlaluan. Jika bukan karena Meng Yao, Anda mungkin tidak akan bisa duduk di sini untuk berbicara dengan saya sekarang.
Jika dia bukan ayah Meng Yao, Xiu tidak akan berbicara dengan orang yang ingin membunuh dirinya dengan begitu sabar. Xiu bahkan bisa menawarkan hadiah di serikat berburu untuk membunuh Fei Chen. Dia yakin pasti akan ada beberapa raja bela diri yang bersedia melakukan pekerjaan ini. Target para pemburu bukan hanya binatang iblis. Apakah kamu sedang mengancamku? Wajah Fei Chen juga terlihat suram. Meskipun dia takut terhadap Qian Hong, Xiu bukan apa-apa baginya. Beraninya seorang kultivator di alam laut energi mengancamnya, seorang kultivator di tingkatan ilahi? Pada saat yang sama, dia juga mulai memberikan tekanan kepada Xiu. Fei Chen, jaga sikapmu. Saat Qian Hong mendengus, tekanan yang diberikan oleh Fei Chen langsung menghilang. Tuan Lu, saya akan bertanya untuk terakhir kalinya. Saya ingin bertemu dengan Meng Yao. Apakah Anda setuju atau tidak? Dengan Qian Hong di sisinya, Xiu berdiri dan menatap Fei Chen dengan agresif. Fei Chen merasa terpojokkan. Dia adalah pemimpin divisi non-inti. Bagaimana bisa seorang kultivator di alam laut energi memandang rendah dirinya dan bersikap begitu arogan? Oleh karena itu, Fei Chen berseru dengan dingin, "Kamu ingin bertemu dengan putriku? Tidak mungkin, kamu tidak akan pernah melihatnya lagi seumur hidupmu." Kemarahan yang terkumpul di hati Xiu langsung meledak. Dia berbalik untuk memandang Qian Hong dan bertanya, "Tuan Wen, jika saya menawarkan imbalan untuk membunuh Fei Chen, imbalan apa yang harus saya berikan?" 3 pusaka yang kamu berikan kepadaku sudah cukup untuk membunuhnya, jawab Qian Hong langsung. Baginya, nyawa Fei Chen hanya setara dengan salah satu pusaka level 5. Apakah kamu ingin aku membunuhnya? Niat membunuh yang kuat menyebar dari diri Qian Hong yang selalu tampak lembut dan elegan. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 6.